Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar ya. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pengantar, market survei atau riset kepada pelanggan usaha kita. Yuk kita simak bersama. Sangat penting bagi seorang pelaku usaha untuk melakukan survei pasar dan mengetahui kepada siapa produk atau layanan yang dimiliki perusahaan itu akan dijual. Dengan mengenali segmen pelanggan dan melakukan survei pasar, perusahaan dapat mengenali potensi pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada saat ini. Itu kalau perusahaannya sudah berjalan ya teman-teman. Perusahaan juga perlu dapat memahami perspektif pelanggan. Sederhananya, apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan? Apa yang pelanggan sukai? Lalu apa masalah yang ingin mereka selesaikan? Bagaimana rutinitas atau pola belanjanya, dan apa sih yang mereka benar-benar harapkan dari perusahaan kita. Riset pasar secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yaitu riset kuantitatif dan riset kualitatif. Riset pasar kuantitatif mengacu pada proses pengumpulan data yang biasanya datanya jumlahnya besar, ratusan bahkan ribuan, melalui metode pengumpulan datanya adalah menggunakan survei, kuesioner, atau metode polling. Sebaliknya, riset pasar kualitatif adalah riset pasar yang menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, focus group discussion dengan sampel yang lebih sedikit dibandingkan kuantitatif ya. Namun, kualitas pengambilan datanya itu lebih dalam, gitu ya, lebih kaya. Data yang dihasilkan itu bukan cuma terkait dengan angka-angka saja, tetapi juga mengeksplorasi apa yang diinginkan oleh konsumen, mengeksplorasi pendapat-pendapat dari konsumen dibandingkan dengan riset kuantitatif. Keduanya memang memiliki kekuatannya masing-masing, tapi pemilik usaha bisa juga memadukan metode tersebut sehingga dapat membantu pemilik usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Ya, dan dapat memahami dengan jelas kebutuhan pelanggan, target konsumennya, dan situasi persaingan bisnisnya. Lalu, kapan sebaiknya menggunakan metode survei kualitatif dan kapan menggunakan kuantitatif? Nah, hal itu dapat disesuaikan dengan tujuan surveinya dulu ya teman-teman. Pemilik bisnis perlu menentukan terlebih dahulu tujuan surveinya apa untuk mencari tahu mengenai hal apa. Berikut adalah produk life cycle atau siklus hidup produk dan tipe riset pasar yang sesuai dengan masing-masing fase siklus hidup produk tersebut. Tahap yang pertama dalam produk life cycle adalah tahap prakomersialisasi. Tahap ini terjadi sebelum produk diluncurkan. Selama tahap ini, pemilik usaha perlu banyak melakukan jenis riset kualitatif dan uji pasar dibandingkan melakukan studi-studi kuantitatif. Misalnya dengan melakukan focus group discussion atau wawancara mendalam dengan calon konsumen potensial, yaitu orang-orang yang memang memiliki kebutuhan terhadap produk kita atau tertarik dengan produk kita. Jangan sampai wawancara orang yang benar-benar tidak memiliki kebutuhan dengan produk kita, karena nanti informasi yang didapatkan juga akan menjadi miskin dan tidak dapat membantu pemilik usaha untuk memahami situasi konsumennya. Survei dalam fase ini bertujuan untuk menguji konsep produk, pengujian teks-teks iklan, dan simulasi pasar. Proses pengujian ini dapat memberikan wawasan mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan konsumen, kesediaan para pelanggan potensial untuk membeli, dan nilai non-fungsional yang mungkin perlu kita bangun dalam bisnis ini, seperti membuat brand yang membuat konsumen bangga misalnya. Tahap introduction, yaitu fase ketika bisnis melakukan peluncuran produk ke pasar. Riset yang dapat dilakukan adalah terkait dengan bagaimana membangun awareness konsumen terhadap brand atau produk kita. Mencari tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan launching produk, bersamaan dengan momentum apa, di mana saja kita perlu memasarkan produk, strategi iklan apa yang perlu digunakan untuk menarik attention dari konsumen, lalu survei mengenai penetapan harga,
bagaimana situasi persaingan usaha dengan kompetitor, dan studi-studi terkait dengan perilaku pemakaian produk oleh konsumen. Berikutnya adalah tahap growth, adalah tahapan ketika bisnis kita bertumbuh, produk kita sudah mulai diterima oleh pasar dan penjualan produk kita juga sudah mulai stabil dibandingkan pada fase-fase awal. Pada tahap pertumbuhan, biasanya bisnis akan mengalami serangkaian tantangan baru atau masalah baru, seperti munculnya pesaing-pesaing baru yang mungkin memiliki value proposition yang lebih baik daripada usaha kita. Lalu biaya produksi juga akan semakin meningkat karena ada perluasan jaringan pemasaran misalnya. Lalu konsumen yang kita hadapi juga sudah mulai beragam dibandingkan ketika perusahaan baru launching. Dan bisnis itu juga akan menghadapi kesulitan mempertahankan pesan yang konsisten di berbagai media pemasaran. Maka survei yang bisa dilakukan adalah meliputi riset mengenai analisis struktur pasar dari perusahaan, riset terkait positioning yang tepat bagi perusahaan, dan tes bagi strategi promosi-promosi yang baru. Tahap maturity adalah tahap ketika bisnis mencapai puncaknya. Namun, bisnis tersebut harus waspada dan melakukan inovasi-inovasi agar usaha itu tidak mengalami penurunan yang drastis karena pasarnya itu sudah mulai jenuh. Bisnis perlu melakukan strategi baru untuk mempertahankan bahkan memperluas pasar untuk produknya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemilik bisnis perlu melakukan penelitian terkait gaya hidup dan segmentasinya. Riset tersebut perlu mengidentifikasi kelompok konsumen utamanya dan juga menilai sikap dan perilaku konsumsi mereka. Hal ini dapat membantu bisnis untuk melakukan repositioning ya, atau memposisikan ulang produknya sehingga menjadi lebih menarik bagi pangsa pasar yang berbeda atau juga yang lebih besar. Terakhir adalah tahap penurunan. Pada tahap penurunan ini, pada dasarnya bisnis mencoba untuk memerah produk. Biasanya pembeli dalam tahap penurunan produk ini sangat sensitif terhadap harga, price sensitif ya istilahnya. Nah, untuk memeras setiap keuntungan dari produk yang ada, bisnis harus menentukan seberapa peka masyarakat terhadap harganya. Lalu melihat bagaimana perubahan permintaan produk terkait dengan perubahan harga. Dan apa yang dapat bisnis lakukan untuk mengurangi biaya-biaya produksinya. Nah, itu survei yang harus dilakukan. Nah, untuk usaha pemula atau bisnis yang belum pernah melakukan riset pasar sebelumnya, sebaiknya pelaku bisnis itu mengidentifikasi mengenai 6 aspek utama dalam bisnisnya, yaitu yang pertama adalah siapa konsumennya. Siapa yang mau membeli barang atau jasa yang bisnis Anda tawarkan. Lalu kebutuhan khususnya itu apa yang bisa dipenuhi oleh bisnis kita. Dan ada berapa banyak jumlah konsumennya. Jadi kita memiliki perkiraan seberapa besar sih pangsa pasar kita. Berikutnya adalah yang perlu disurvei adalah kompetitor. Perusahaan yang sudah berjalan mana yang telah memenuhi kebutuhan pelanggan potensial Anda. Jadi selama bisnis kita belum ada atau ketika bisnis kita tidak bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, mereka itu akan pergi kemana? Siapa sih lawan kita? Siapa kompetitor kita? Gitu. Lalu kita juga perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kompetitor kita. Berikutnya yang dapat disurvei adalah bagaimana pendapat konsumen mengenai produk atau layanan yang kita berikan atau kita tawarkan ya. Nah, bagaimana seharusnya produk itu kita sesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan konsumen gitu. Berapa harga yang harus kita berikan supaya dianggap worth it oleh konsumen. Lalu berikutnya ada kita harus mengetahui promosi seperti apa sih yang cocok untuk menjangkau pelanggan kita.
pasti kan akan berbeda ya promosi yang kita tawarkan kepada konsumen-konsumen dengan level ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas, kontennya akan berbeda. Untuk konsumen dengan umur-umur yang masih muda, dengan konsumen yang umurnya sudah dewasa atau tua, itu kan juga pasti kontennya berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan promosi seperti apa yang memang pas untuk pelanggan kita. Lalu media apa yang digunakan, gitu ya. Jadi kalau anak muda kita survei, mereka lebih sering menjangkau atau menggunakan media digital apa, platform apa, apakah TikTok ataukah Instagram dan lain-lain seperti itu. Jadi kita pas gitu memberikan iklan-iklan itu juga sesuai dengan media yang sering mereka gunakan. Lalu yang terakhir adalah lokasi, di mana pelaku bisnis harus mencari lokasi untuk menjangkau pelanggannya yang paling mudah dengan biaya minimum. Jadi kita tanyakan di mana sih konsumen-konsumen itu ketika membeli itu pergi kemana, mereka sering berada di mana, seperti itu. Jadi kita memetakan mengenai lokasi-lokasi konsumen kita, seperti itu.